Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mari kita bermusyawarah mengenai nafi isbat. Apa itu nafi isbat? Yaitu menafikan makhluk, mengisbatkan hanya Allah. Jadi nafi artinya meniadakan atau menolak. Isbat artinya menetapkan adanya Allah, menetapkan adanya. Jadi nafi isbat, tiada yang lain kecuali Allah. Itu nafi isbat. La ilaha illallah. Maksudnya meniadakan segala sesuatu selain Allah dan menetapkan bahwa adanya sesuatu itu karena Allah. Jadi segala sesuatu selain Allah adalah makhluk. Makhluk tidak dapat mendatangkan manfaat atau mudarat. Yang mendatangkan manfaat atau mudarat hanyalah Allah. Untuk mendatangkan manfaat dan mudarat, makhluk butuh kepada Allah. Untuk mendatangkan manfaat dan mudarat, Allah tidak butuh kepada makhluk. Jika Allah menghendaki, dengan makhluk akan datang manfaat dan mudarat. Jika Allah menghendaki, dengan makhluk tidak datang manfaat dan mudarat. Allah berkuasa mendatangkan manfaat dan mudarat walaupun tanpa makhluk. La ilaha illallah. Itu hakikat nafi isbat. Dengan mengacu pada pola tersebut di atas, kita dapat menerapkan pada berbagai kasus dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya ya, obat. Ini. Obat itu adalah makhluk. Obat tidak dapat menyembuhkan penyakit. Yang dapat menyembuhkan penyakit hanyalah Allah. Untuk menyembuhkan penyakit, obat butuh kepada Allah. Untuk menyembuhkan penyakit, Allah tidak butuh kepada obat. Jika Allah menghendaki, dengan obat penyakit akan sembuh. Jika Allah menghendaki, dengan obat penyakit tidak sembuh. Allah kuasa menyembuhkan penyakit walaupun tanpa obat. La ilaha illallah. Makanan adalah makhluk. Makanan tidak dapat mengenyangkan. Yang dapat mengenyangkan hanyalah Allah. Untuk mengenyangkan makanan butuh kepada makhluk. Untuk mengenyangkan Allah tidak butuh kepada makanan. Jika Allah menghendaki, dengan makan akan kenyang. Jika Allah menghendaki, dengan makan tidak akan kenyang. Allah berkuasa mengenyangkan walaupun tanpa makanan. La ilaha illallah. Pekerjaan. Hari ini sebagian besar manusia beranggapan bahwa pekerjaan dapat mendatangkan uang. Uang dapat mendatangkan benda-benda. Dan benda-benda dapat menyelesaikan masalah. Ini adalah anggapan yang salah. Pekerjaan adalah makhluk. Pekerjaan tidak dapat mendatangkan uang. Yang mendatangkan uang hanyalah Allah. Untuk mendatangkan uang, pekerjaan butuh kepada Allah. Untuk mendatangkan uang, Allah tidak butuh kepada pekerjaan. Jika Allah menghendaki, dengan pekerjaan datang uang. Jika Allah menghendaki, dengan pekerjaan tidak datang uang. Allah kuasa mendatangkan uang walaupun tanpa pekerjaan. La ilaha illallah. Uang adalah makhluk. Uang tidak dapat mendatangkan benda-benda. Yang mendatangkan benda-benda hanyalah Allah. Untuk mendatangkan benda-benda, uang butuh kepada Allah. Untuk mendatangkan benda-benda, Allah tidak butuh kepada uang. Jika Allah menghendaki, dengan uang datang benda-benda. Jika Allah menghendaki, dengan uang tidak datang benda-benda. Allah kuasa mendatangkan benda-benda walaupun tanpa uang. La ilaha illallah. Benda-benda adalah makhluk. Benda-benda tidak dapat menyelesaikan masalah. Yang dapat menyelesaikan masalah hanyalah Allah. Untuk menyelesaikan masalah, benda-benda butuh kepada Allah. Untuk menyelesaikan masalah, Allah tidak butuh pada benda-benda. Jika Allah menghendaki, dengan benda-benda selesai masalah. Jika Allah menghendaki, tanpa benda-benda selesai masalah. Jika Allah menghendaki, dengan adanya benda-benda tidak selesai masalah. La ilaha illallah. Ada seorang yang berjalan di padang pasir yang tandus dan sepi. Dia membawa uang 1 karung. Di tengah perjalanan dia kehausan. Walaupun ia bawa uang 1 karung, ia tidak dapat mendatangkan air. Sehingga masalah hausnya tidak selesai. Tetapi ada seorang sahabiah bernama Ummu Syarik. Ia dibawa ke padang pasir yang terik oleh orang-orang kafir. Dalam keadaan kedua kaki dan tangannya diikat. Berhari-hari ia tidak diberi makan dan minum. Sehingga ia hampir mati kehausan. Tiba-tiba turunlah dari langit sebuah timba ember berisi air. Sehingga Ummu Syarik meminumnya. Maka badannya segar kembali. Melihat peristiwa itu, orang-orang kafir yang musyrik yang menyaksikannya merasa heran dan akhirnya mereka masuk Islam. Siapa yang dapat menurunkan timba dari langit? Dialah Allah. Itulah hebatnya teknologi iman, bukan teknologi uang. La ilaha
illallah. Perkawinan, dengan perkawinan orang mengira akan memperoleh anak. Ini adalah anggapan yang salah. Perkawinan tidak dapat mendatangkan anak. Yang dapat mendatangkan anak hanyalah Allah. Untuk mendatangkan anak, perkawinan butuh kepada Allah. Untuk mendatangkan anak, Allah tidak butuh adanya perkawinan. Jika Allah menghendaki dengan perkawinan lahir anak, jika Allah menghendaki tanpa perkawinan lahir anak, jika Allah menghendaki dengan perkawinan tidak lahir anak. Sebagai bukti, yaitu Siti Maryam yang melahirkan anak padahal tidak punya suami dan belum pernah disentuh seorang laki-laki pun. Padahal banyak juga orang yang sudah bertahun-tahun berumah tangga tapi tak kunjung mempunyai anak. Sebaliknya, ada yang tidak mau punya anak tetapi malah anaknya banyak. Nah, ini ceritanya Nabi Isa. Nabi Isa lahir dari seorang wanita tanpa suami. Sedangkan Ibunda Hawa lahir dari seorang lelaki tanpa seorang ibu. Hanya terdita dari tulang rusuk Nabi Adam. Sedangkan Nabi Adam tercipta tanpa bapak dan tanpa ibu. La ilaha illallah. Itulah hakikat la ilaha illallah. Maka bagaimana kita itu menafi isbatkan segala benda. Yang ada hanya Allah. Yang memberi keuntungan hanya Allah. Yang memberi manfaat dan mudarat adalah Allah. La ilaha illallah. Segala sesuatu selain Allah adalah makhluk. Makhluk tidak dapat mendatangkan manfaat dan mudarat. Yang mendatangkan manfaat dan mudarat hanyalah Allah. Untuk mendatangkan manfaat dan mudarat, makhluk butuh kepada Allah. Untuk mendatangkan manfaat dan mudarat, Allah tidak butuh kepada makhluk. Jika Allah menghendaki, dengan makhluk akan datang manfaat dan mudarat. Jika Allah menghendaki, dengan makhluk tidak datang manfaat dan mudarat. Allah berkuasa mendatangkan manfaat maupun mudarat walaupun tanpa makhluk. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Demikian hakikat nafi isbat la ilaha illallah, meniadakan makhluk dan hanya mengadakan Allah. La ilaha illallah.